Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam seri pembelajaran pada mata kuliah administrasi server, di mana dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep jaringan komputer, di mana ketika kita bicara tentang server, entah itu dia server sifatnya offline atau online, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya jaringan komputer. Karena kita sama-sama tahu bahwa server itu diakses menggunakan konsep jaringan komputer, entah itu dia lokal maupun internasional. Lokal berarti dia hanya dapat diakses pada sebuah area tertentu. Internasional berarti dia dapat diakses pada banyak tempat atau di berbagai tempat. Pada bahasan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal seperti konsep jaringan komputer, topologi, subnetting, dasar routing, ini cuma routing dinamik ya, dan komunikasi dalam jaringan. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya. Di sini. Kita masuk ke konsep jaringan komputer. Oke, kita sama-sama tahu bahwa sekarang internet itu merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan pokok dari setiap manusia. Hampir semua kegiatan sehari-hari kita itu terkoneksi dengan internet. Padahal kita sama-sama tahu bahwa internet itu merupakan sebuah mekanisme dalam jaringan komputer. Oke. Maka secara tidak langsung jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Situ. Dia bekerja bersama-sama dalam artian antara komputer dengan perangkat jaringan ini saling terhubung. Nah, ketika saling terhubung ini, maka dia dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan dalam artian di sini bisa dilakukan dengan berbagai hal, seperti saling berbagi sumber daya, saling berkomunikasi, saling berbagi akses informasi, dan lain sebagainya. Karena itu, jaringan komputer punya manfaat-manfaat berbagai macam hal, seperti resource sharing di dalamnya, reliability-nya, scalability-nya, kemudian aksesnya, communicated-nya, atau yang baru sekarang adalah entertainment di dalamnya, hiburan interaktifnya itu seperti apa. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang ada di dalam jaringan komputer di situ, baik dia bersifat global maupun lokal. Selanjutnya dari sisi topologi komputer itu dibagi dalam beberapa spek, beberapa hal. Yang satu, dia berdasar kepada distribusi sumber informasinya atau datanya. Kemudian yang kedua ada berdasar pada jangkauan geografis yang bisa dicakup oleh jaringan komputer itu. Kemudian ada peranan dan hubungan antar komputer dalam memproses data. Terus terkait dengan media transmisi data. Nah, terkait dengan sumber informasi, maka ada dua mekanisme, dua topologi di dalamnya, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat berarti dia dari klien langsung mengakses ke server, dari klien hanya bisa berkomunikasi dengan server.
Sedangkan pada jaringan distribusi, antar server bisa saling berkomunikasi, antar klien juga dapat saling berkomunikasi di sini. Kemudian terkait dengan geografisnya, ada beberapa jenis jaringannya, seperti ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kemudian terkait dengan hubungan tiap komputer dalam memproses data, itu ada jaringan client server dan ada jaringan peer-to-peer. Client server berarti ketika komputer mau berhubungan, dia harus melewati server terlebih dahulu, atau dia bisa meminta data dari server. Kemudian ketika peer-to-peer, maka antar klien bisa saling mengirimkan datanya. Sedangkan terkait dengan media transmisinya, ada dua model topologi yang digunakan, yaitu wired. Wired dia berarti menggunakan kabel, dan wireless atau dia tidak menggunakan kabel di situ. Selanjutnya ada konsep yang namanya subnetting. Subnetting ini bisa diartikan sebagai mekanisme untuk memecah jaringan itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dimana kita sama-sama tahu bahwa jaringan komputer itu terdiri dari sebuah, sebenarnya kayak sebuah jalan tol gitu ya, sebuah jalan tol yang dia saling terhubung dengan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dengan menggunakan teknik subnetting ini, maka jaringan komputer ini dapat dipecah atau dibagi menjadi sebuah network yang lebih kecil lagi. Untuk lebih detail lagi, dia bisa masuk ke dalam user masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengefisienkan lagi alokasi dari alamat pada masing-masing user. Yang kedua adalah membagi sebuah kelas jaringan dalam beberapa network di dalamnya. Yang secara fungsinya, ketika dia lebih efisien dalam alokasi IP, maka secara tidak langsung security-nya itu lebih bagus lagi. Dan juga dia mengurangi yang namanya loss ping atau loss network itu karena terlalu banyak user. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja dan kecepatan dari jaringan komputer itu. Nah, contoh seperti ini. Nah, jaringan komputer itu ibaratnya kayak gini, jalan tolnya dia. Kemudian kita perlu membaginya ke dalam gang-gang kecil kayak gini, yang di masing-masing gang nanti dia akan terhubung dengan user-usernya. Gitu. Host berarti dia user paling depan. Host dia user paling depan berarti dia di sini. Network broadcast berarti dia yang paling memancarkan atau paling belakang dia. IP address sendiri itu secara pengalamatan sebenarnya dia terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan oleh masing-masing dot antara satu oktet dengan oktet yang lainnya. Seperti ini, jadi ini oktet yang pertama, kemudian dot atau titik sebagai pemisahnya, oktet yang kedua, kemudian dot atau titik sebagai pemisahnya, oktet yang ketiga, kemudian dot atau titik dengan sebagai pemisahnya dengan oktet berikutnya. Nilai satu oktet ini itu besarnya 1 byte. Byte itu berarti B-nya besar, 1 B, di mana nilai 1 byte ini sama dengan 8 bit. 8 bit itu berarti dia 8 B-nya kecil di situ. 8 bit ini bila dikonversi nilainya itu sama dengan 8 baris angka biner.
ini angka biner. Berarti dia ada 8 baris angka biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 bit berarti itu ya. 8 bit berarti dia sama dengan 8 baris angka biner. Di mana nomor-nomor atau angka-angka yang menjadi alamat dalam IP address itu dia akan dikonversi ke biner untuk kemudian dikenali oleh perangkat yang lainnya. Ketika masing-masing oktet ini nilainya adalah 1 bit, maka secara tidak langsung ketika ditotalkan dia jumlahnya adalah 4 bytes atau totalnya 32 bits di situ. Nih. Untuk pengalamatannya nanti angka-angka ini akan dirubah jadi biner. Perhitungan seperti ini 172 dia sebenarnya isinya berapa? Isinya berapa? 16 berapa? 254 berapa? 1 berapa? Seperti itu. Untuk IP address sendiri dia dibagi ke dalam 5 kelas utama. Ada kelas A, B, C, D, dan E yang dipisahkan berdasarkan kepada jumlah host dan jumlah network di dalamnya. Jumlah host berarti dia ibaratnya jumlah gang yang bisa dimasukinya berapa. Jumlah network berarti jumlah komputer atau jumlah klien yang bisa terkoneksi di dalam IP, kelas IP tersebut. Kelas A itu mulai dari 00.00 sampai 127, 255, 255, 255 yang terdiri dari 16 juta sekian host dengan jumlah networknya masing-masing host adalah 128. B, C, khusus untuk D dan E ini dia tidak teridentifikasi karena biasanya digunakan untuk pengalamatan khusus di situ nanti. Terkait dengan subnetting, ada namanya subnet mask. Subnet mask itu dibagi untuk merupakan angka biner yang digunakan untuk membedakan antara network ID dengan host ID. Network ID seperti ini itu sebagai identifikasi dari klien, dari user yang terkoneksi dengan jaringan. Dia menggunakan network ID berapa. Ini beratnya kalau di alamat rumah itu kayak nama jalan, nama RW, nama RT kayak gitu beratnya. Sedangkan host ID-nya itu digunakan untuk pengalamatan spesifik pada kliennya. Jadi beratnya kayak nomor rumah ini. Gitu. Itu namanya subnet mask. Nah, bagian-bagiannya ada yang namanya host address. Host address itu IP address yang dipasang ke perangkat seperti komputer. Jadi yang kita pakai IP-nya ketika kita cari di ifconfig itu namanya host address. Itu spesifik per kliennya dia. Kemudian network address untuk mempresentasikan alamat sebuah network, di mana host itu nanti akan ngikut network address yang sama ketika dia dalam satu jaringan yang sama. Kemudian ada broadcast. Broadcast itu IP yang digunakan untuk mengirimkan data ke semua host. Biasanya broadcast itu adalah IP terakhir dari subnet IP. Gitu. Contohnya kayak gini. IP addressnya itu 01, subnet masknya itu 255.255.255. Maka host addressnya dia adalah ini 192.168.0.0 ini namanya network addressnya. Broadcastnya itu yang paling belakang 255 dia yang paling belakang. Setelah tidak langsung, subnetting itu pada hakikatnya adalah berkisar terkait dengan 4 masalah utama, yaitu jumlah subnet. Subnet berarti jumlah user, jumlah network yang bisa terkoneksi, jumlah host yang bisa dikoneksi sama subnetnya, blok subnet, dan juga alamat host atau broadcast. IP address umumnya ada ditulis seperti ini. Kadang ditulis dia ada slash belakangnya, slash 24. Yang tidak langsung
124 ini juga mengartikan dia terkoneksi dengan subnet 255.255.255.0. Yang ketiga, jumlah subnetnya ini sama dengan 24 git. Ketika dirubah dalam binary, maka dia menjadi seperti ini. Model ini 124 ini namanya CIDR. Itu dipakai untuk identifikasi dari jumlah host di dalamnya. Nah, CIDR seperti ini. Semakin kecil angka CIDR-nya, ini semakin kecil angka CIDR-nya, maka subnet masknya juga semakin kecil kalau kita amati. Besar angka CIDR ini dan juga subnet mask ini mempengaruhi jumlah host yang bisa terkoneksi dalam network. Itu. Balik lagi ke atas lagi ya, ke bagian kelas IP tadi. Nah, ini jumlah hostnya, ini. Jumlah hostnya berapa, jumlah networknya berapa di sini. Jadi ketika CIDR-nya kecil, ya kan, maka host yang bisa connect itu juga semakin besar, semakin banyak dia. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ada sebuah network dengan network address-nya di 192.168.1.0.26. 26 berarti kalau kita balik lagi ke atas, CIDR-nya 26, maka dia termasuk pada IP kelas C dengan subnet masknya di sini 255.255.255.192. Ini ketika dirubah jadi biner, maka seperti ini. Ini 255, 11 ini, 11 ini 2555, ini juga 255, 110. Bahwa nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika 11 nolnya 6 ini nilainya 192. Jumlah subnetnya adalah 2 pangkat X, di mana nilai X adalah binary 1 pada oktet terakhir. Ini 2 ini. Oktet terakhirnya kan ini oktet terakhir. Binary satunya berarti kan cuma 2, 1, 2. Berarti dia 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. 4 subnet berarti 4 golongan network dia di dalamnya. Jumlah hostnya adalah 2Y-2. 2Y-2. Di mana Y ini kebalikan dari X. Kalau X tadi adalah binary 1, kalau Y adalah binary 0-nya. Binary 0-nya dari oktet terakhir. Ini oktet terakhirnya. Binary 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 itu 64 insya Allah. Min 2 berarti dia 62 host. Kenapa kok di sini ada min 2? Karena ada konsep yang pertama tadi. Ada network ID, ada broadcast ID. Network ID atau host pertama itu digunakan untuk identifier dari networknya. Broadcast ID dia punya tugas untuk memancarkan semua data ke dalam network di dalam host itu tadi. Kemudian blok subnetnya berapa? Ini 256. 256 ini jumlah total IP-nya. Dikurangi 192 ini subnet masknya ini sama dengan 64, ya kan, 64 dia. Berarti dia ada network di 64, 128 dan 192. Subnetnya ada 0, 64, 128, 192. Berarti dia ada 4 golongan jaringan yang bisa menggunakan subnet mask yang ini. Ketika disusun tabel IP address-nya, dia menjadi seperti ini. Subnet pertamanya 192.168.1.0 ini kan, dan 0 ada 64, 128, 192. Ini jumlah hostnya, host pertama atau network yang bisa connect pertama kali ke dalam network yang pada tabel pertama ini adalah 1.1. Terakhirnya adalah 1.62.
broadcastnya 1.63. Totalnya ada 64 IP address atau 64 subnet yang ada di dalam tabel ini. Yang lainnya juga sama, yang lainnya juga sama, yang lainnya juga sama. Nah, ini namanya subnetting. Ketika dibatasi kali ini, seperti ini modelnya ya kan, maka nanti user atau klien ketika dia connect dengan jaringan menggunakan CIDR/26 dan juga subnet mask 255.255.255.192, maka dia hanya bisa terkoneksi menggunakan IP address yang ini, yang 1.1 atau 1.2 ketika dia pakai yang ini, atau ketika dia pakai yang ini dia bisa di 1.165 sampai 1.1126, atau pakai yang ini dia 1.1 129 sampai 1.1190. Yang pakai yang ini dia 191, 1.193 sama 1.254. Ketika sudah tercoupling seperti ini, maka nanti ketika ada kerusakan, ketika ada serangan, ketika ada mungkin dia butuh investigasi, itu sudah bisa terpetakan dengan jelas. Oh, saya cuma punya sekitar 62 user, 62 klien. Berarti saya tinggal metani saja siapa di IP berapa yang dia terkoneksi bermasalah di sini. Itu lebih efektivitas lagi, lebih efisien dalam kerjanya. Di subnetting tadi kita sudah dapat yang namanya IP address, kita sudah dapat yang namanya network ID dan broadcast ID, mana yang memancar, mana yang menjadi identifier, mana yang menjadi IP address dari klien atau hostnya. Kemudian untuk saling berkomunikasi antara satu user dengan user yang lainnya, komunikasi antara jaringan dengan internet dan sebagainya, kita butuh yang namanya routing di sini. Routing itu ibaratnya adalah membawa paket, membawa data dari satu titik asal ke titik tujuan atau ke beberapa titik tujuan. Contohnya seperti ini. Komputer A itu dia ada pada jaringan 10.10, 10.0.0.0 dengan IP di 10.0.0.1. Ketika dia mau berhubungan dengan komputer B, maka dia tinggal kirimkan aja karena IP-nya dalam satu network ID yang sama, 10.0.0.0 di situ. Walaupun IP-nya berbeda, kalau yang B kan 10.0.0.0.2. Tapi ketika dia mau komunikasi dengan komputer C, dia harus lewat dulu routing R ini yang punya IP di 20.2.0.1. Nah, disinilah perlu yang namanya routing atau mengenalkan antara satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lainnya. Proses routing diperlukan syarat beberapa berikut. Yang satu adalah kejelasan yang dituju siapa dan jalur terbaik tercepatnya di mana di situ. Kemudian adalah adanya identifikasi informasi dan sumber terkait dengan informasi asalnya dari mana dan jalur-jalur yang mungkin dipilih yang mana. Kemudian penentuan dari jalur-jalur yang mungkin dilewati melalui lalu lintas yang ditempuh hingga sampai ke tujuan. Kemudian adanya pengaturan terkait dengan jalur yang bisa dipercaya atau tidak. Pada idealnya routing itu harus sederhana. Benar, harus sederhana. Codingnya nggak banyak. Kemudian network yang berhubungan juga nggak banyak. Sehingga nanti dia bisa stabil, bisa cepat, bisa optimal, dan khususnya bisa adil. Adil dalam artian apa? Ketika dia sederhana, ketika dia codingnya tidak panjang, ketika network yang terlibat tidak banyak di situ, nanti data yang dikirim ini bisa sampai secara utuh. Ketika sampai secara utuh, maka antara
network yang terhubung di dalam routing ini bisa saling berkomunikasi dengan baik di dalamnya. Kembali lagi ke yang atas tadi. Nah, ketika ingin berkomunikasi antara A ini dengan C di sini, maka dia perlu lewat namanya router R yang punya jaringan di 20.0.0.0. Yang dilakukan ada dua cara, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing berarti dia ditembakkan langsung ke ini jaringannya ini, dimana di sini lewatnya di 10.0.0.3. Dynamic routing dia tinggal dilewatkan melalui routing di sini pada network yang sudah terbuat 10.0.0.0 di sini. Ada beberapa cara di dalam routing di sini ya kan. Salah satu cara dynamic routing saya bahasnya di sini adalah model routing information protocol atau RIP di sini lagi. RIP itu atau dikenal juga dengan algoritma Bellman-Ford di sini merupakan model routing log atau suatu kondisi antar router yang saling mengira bahwa dia sudah mencapai tujuan melalui router tetangganya. Ibaratnya router A itu dia mengira bisa ngirim data pakai router B. Router B juga sama. Router C juga sama, seperti itu bisa terjadi jaringan antara tiga router di situ nanti. Simulasinya seperti ini. Ketika network yang pertama dia putus, maka si A akan update untuk memutus network yang pertama. B dan D kemudian akan diupdate oleh A karena dia di sini saling berhubungan B dan D. Namun C karena dia terlalu jauh di sini, dia masih punya info bahwa dia bisa menuju ke E di sini, satu E di sini melalui B. Sehingga C nanti dia akan update D, D kemudian akan update A update B, B update E dan seterusnya. Sehingga terjadi looping di dalamnya. Ini yang namanya protokol RIP gitu. Settingnya mudah kayak gini. Bila di dalam pelaksananya ada speed horizontal yang masing-masing tabel routingnya di-identify di dalamnya. Ketika dari network 10.1.0/24 ini ingin berkomunikasi dengan network 10.1.3.0/24 ini, maka dia lewat yang namanya 10.1.2.0/24. Routing tabelnya pada router yang pertama itu dia diidentifikasi dulu network utamanya dia yang mau dikirimkan ke sana. Ini identifikasinya, routing alamat ini dimasukkan ke dalam routing table, dia lewat mana, kemudian dimasukkan juga alamat yang menjadi jembatan dia, ini lewatnya mana juga, dan juga dimasukkan alamat tujuanku, network tujuanku dimasukkan ke sini juga routing table. Lewat mana? Lewat IP yang ada di sini. Ada di sini. Ini nanti keluarnya lewat IP ini. 1.2.2. Hal yang sama juga terjadi di router yang sini. Dia identify dulu. Ya. Jembatannya diidentifikasi, jaringan dia diidentifikasi sendiri, kemudian dia mau connect dengan jaringan di sini, diidentifikasi juga. Lewatnya mana? Lewatnya ini. Oh, network 10.1.1 itu keluarnya pakai 10.1.2.1 dari sini. Jadi dia dimasukkan di sini. Selanjutnya mereka saling mengupdate communicated seperti ini.
dia ngupdate jalurnya yang pertama, ngupdate jalurnya, baru kemudian dia ngupdate network yang saling terhubung di dalamnya. Itu konsep disable split horizontal yang pertama. Yang enable dia tidak memasukkan routing tujuannya, tapi dia memasukkan jembatan, network jembatannya, dan juga network lokal dia. Ketika diupdate, maka akan terjadi proses saling berkomunikasi di sini. Routing table-nya akan tersusun secara tidak langsung, dan baru kemudian diupdate lagi untuk saling berkomunikasi antar jaringannya. Ketika proses routing 2 ini terjadi dengan menggunakan metode RIP di situ nanti, maka antar jaringan yang berbeda network ini, berbeda network ID ini bisa saling terkomunikasi di dalamnya. Nah, oke, sekian terkait dengan bahasan untuk konsep jaringan yang menjadi dasar dari pembahasan dari konsep administrasi server. Untuk rujukannya saya menggunakan 2 rujukan utama ini. Kalian bisa mencermati atau mempelajarinya lebih jauh dengan menggunakan 2 rujukan ini. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.